Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai renungan cahaya kemenangan, mari kita berdoa. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Ke dalam tangan-Mu pula perjalanan kami Engkau tuntun. Dan lewat perjalanan bersama dengan-Mu, kami belajar untuk semakin mengasihi dan beriman kepadamu. Pimpin perenungan pada pagi hari ini. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2002, Jeremy Camp, seorang musikus Kristen, meluncurkan sebuah lagu yang judulnya Walk by Faith. Lagu itu berisi tentang pergumulan yang membuat kita kadang ragu, tapi di penulisnya bilang, aku akan tetap berjalan dengan iman. Pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan dengan iman? Karena bukankah sering kita menghadapi ketakutan? Tadi malam, seorang adik bertanya pada saya, Kak, gimana ya caranya mau mengambil keputusan melangkah? Karena aku masih takut ini itu. Memunculkan pertanyaan lagi, bagaimana caranya berjalan dalam iman kalaupun kita takut? Kalau kita masih kepikiran ada hal-hal yang akan terjadi dan itu menakutkan kita. Bagaimana kita bisa mengikuti kata firman Tuhan untuk berjalan? Ini jalan ya, dengan iman. Melangkah aja takut. Nah, kita udah sering dengar kata berjalan dengan iman. Alkitab di 2 Korintus pasal 5 ayat 7 juga berkata berjalan dengan iman. Atau mungkin di dalam bahasa Indonesia ditulis begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bahasa aslinya walk by faith, berjalan dengan iman. Nah, yang menarik adalah ayat ini memberikan petunjuk pada kita bagaimana caranya berjalan dengan iman. Tidak secara langsung, tapi kalimat atau frasa selanjutnya berkata begini, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kami berjalan dalam iman, bukan karena melihat. Walk by faith and not by sight. Seberapa sering kita ingin berjalan dengan melihat? Contoh misalnya, kita mau mengambil keputusan untuk berbicara pada orang yang kita tidak sukai, tapi kepikiran nanti orang itu akan menanggapi seperti apa ya? Nanti orang itu akan berbuat seperti apa ya kepada kita? Kita tidak mau melakukan itu sampai diyakinkan bahwa kemungkinan besar orang itu tidak akan begitu pada saya. Kalau kemungkinan besar orang itu tidak akan melakukan yang jahat terhadap saya, maka saya berani. Itu artinya bukan berjalan di dalam iman, tapi itu artinya menghitung. Contoh lagi misalnya, karena kita sering di rumah, mungkin permasalahan di keluarga semakin muncul, hal-hal yang awalnya tidak muncul sekarang jadi muncul. Pengen ngomong sama anak, kok anak begini ya? Tapi kalau nanti ngomong, dia makin marah. Kalau nanti ngajak duduk berbicara, nanti malah diem. Nanti mungkin akan terdengar suara keras, bentak-bentakan di rumah. Jadi takut. Maka kita tidak mau ngomong, tidak mau mengambil langkah iman untuk melakukan itu. Lalu kita pikir, hitung, kita tanya suami atau istri, kita tanya adik atau kakak dari dia. Dan kalau misalnya kita yakin, kemungkinan besar dia nggak akan berbuat jahat, atau kemungkinan besar anak saya ini tidak akan memunculkan respon-respon yang tidak enak, maka baru kita berani melakukan. Itu bukan melangkah dalam iman, tapi itu menghitung. Kenapa? Karena kita pengen lihat yang baik-baik saja terjadi setelah kita melangkah. Kita pengen semuanya going well, semuanya terjadi baik-baik saja, tenang-tenang saja, aman-aman saja.
ketika kita melangkah. Kalau kita yakin semua baik-baik saja, baru kita melangkah. Itu bukan berjalan dalam iman. Tapi ayat ini bilang, kami berjalan dalam iman bukan karena melihat. Mungkin penting untuk kita memaksa diri kita untuk mengambil langkah walaupun kita merasa takut, mengambil keputusan walaupun masih ragu, dan maju walaupun tidak bisa melihat, walaupun tidak yakin akan baik-baik saja setelah ini. Maka dari situ kita sudah belajar berjalan dalam iman. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai setiap pilihan-pilihan dan keputusan yang kita ambil. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau belajar berjalan di dalam iman, bukan karena melihat, bukan karena menantikan kemungkinan-kemungkinan besar di mana segala sesuatunya berjalan baik-baik saja. Kami memohon Engkau menuntun tangan kami ketika kami mengambil keputusan untuk mengambil pekerjaan yang baru mungkin, untuk berbicara pada orang yang tidak kami sukai, untuk mengambil keputusan tertentu di dalam keluarga kami, untuk bersikap tertentu. Walaupun kami takut, kami mau belajar untuk melangkah di dalam iman. Inilah doa kami demi nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.